Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengelola Komunikasi Pribadi Pemasaran Langsung dan Interaktif Berita dari Mulut ke Mulut dan Penjualan Personal. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari Anastasia. Saya Anastasia Irawan. Saya Farida Oktavia Lestari. Saya Ida Fitri Lestari. Dan saya Marina Santi Simanjuntak. Baik, langsung saja kita mulai ke materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Anastasia Irawan. Satu, pengertian pemasaran langsung. Menurut definisi American Direct Marketing Association, Hodgson, Richard S. 1989, pemasaran langsung merupakan sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih dari alat periklanan untuk mendapatkan tanggapan yang terukur di mana saja. Sedangkan menurut Kotler 1999 dalam jurnal Carolina dan Nenad berpendapat bahwa pemasaran langsung atau direct marketing adalah strategi pemasaran yang dilakukan dengan melalui berbagai media periklanan yang berinteraksi langsung dengan konsumen untuk mendorong konsumen melakukan respon secara langsung. Manfaat pemasaran langsung. Pemasaran langsung dapat menjangkau calon pelanggan pada saat yang tepat dan dibaca oleh calon pelanggan yang lebih memiliki prospek. Pemasaran langsung berfokus pada penggunaan alat komunikasi yang bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. A. Surat langsung merupakan media yang terkenal karena memungkinkan selektivitas pasar sasaran dan dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel dan memungkinkan pengujian dini dan pengukuran respon. Penggunaan surat untuk mengirimkan surat, materi iklan, sampel produk, brosur, buklet dan lain-lain yang relevan kepada pelanggan potensial. B. Pemasaran katalog. Dalam pemasaran katalog, perusahaan dapat mengirimkan katalog barang limit penuh, katalog konsumen khusus, dan katalog bisnis. Biasanya dalam bentuk cetak, tetapi kadang juga berbentuk CD, video, atau online. C. Telemarketing. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat panggilan atau call center untuk menarik prospek, menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. 2. Pemasaran interaktif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marina Santi Simanjuntak. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif menawarkan manfaat unik. Perusahaan dapat mengirim pesan khusus yang melibatkan konsumen dengan mencerminkan minat dan perilaku khusus mereka. Internet sangat dapat diandalkan dan pengaruhnya dapat ditelusuri dengan mudah. Penggunaan web juga memiliki kelemahan. Konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan aktif efektif. Pemasar mungkin menganggap iklan mereka lebih efektif dibanding seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web yang menggunakan perangkat lunak. Pelanggan menentukan informasi apa yang mereka butuhkan, penawaran apa yang menarik mereka, dan berapa yang bersedia mereka bayarkan. 3. Berita dari mulut ke mulut. Aspek kunci jaringan sosial adalah berita dari mulut ke mulut atau word of mouth, serta jumlah dan sifat percakapan dan komunikasi antar berbagai pihak. Konsumen membicarakan lusinan merek setiap hari. Berita dari mulut ke mulut bisa sangat efektif untuk bisnis kecil yang di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih pribadi. Komunikasi dari mulut ke mulut sangat berpengaruh terhadap minat beli konsumen, karena setelah melakukan pembelian konsumen akan memberitahukan mengenai produk tersebut dari segi manfaat dan berdasarkan pengalaman konsumen setelah menggunakan produk tersebut.
bagaimana berita dari mulut ke mulut terbentuk dan tersebar. Pemasaran buzz and viral. Beberapa pemasar menekankan pada dua bentuk khusus berita dari mulut ke mulut, pemasaran buzz dan viral. Pemasaran buzz dan viral mencoba menciptakan publikasi di pasar untuk memamerkan merek dan fitur harganya. Pemimpin opini, periset komunikasi mengajukan pandangan struktur sosial baru tentang komunikasi antar pribadi. Konsumen dapat menolak komunikasi pribadi jika tidak diminta beberapa taktik berita dari mulut ke mulut. Hanya berbeda tipis antara dapat diterima dan tidak etis. Blog. Blog sangat bervariasi. Sebagian blog adalah blog pribadi bagi teman dekat atau keluarga. Sedangkan blog lainnya dirancang untuk menjangkau dan memenuhi banyak pemirsa. Salah satu daya tarik blog yang jelas adalah menyatukan orang dengan minat yang sama. Sekitar sepertiga pengguna internet membaca blog. Sebagai konsumen, menggunakan blog dan video sebagai sarana retribusi dan balas dendam terhadap perusahaan atas layanan yang buruk dan produk yang gagal. Keempat, merancang tenaga penjualan. Bentuk asli dan paling tua pemasaran langsung adalah kunjungan penjualan lapangan. Saat ini, sebagian besar perusahaan industri sangat berpengaruh pada tenaga penjualan profesional untuk menemukan tempat calon pelanggan, mengembangkannya menjadi pelanggan, dan menumbuhkan bisnis. Atau mereka mempekerjakan perwakilan produsen dan agen untuk melaksanakan tugas penjualan langsung. Istilah perwakilan penjualan mencakup 6 posisi, mulai dari jenis penjualan yang paling tidak kreatif sampai yang paling kreatif. Yang pertama, pengiriman atau delivery. Yang kedua, mengambil pesanan atau order taker. Yang ketiga, misionaris atau misionari. Yang keempat, teknisi atau teknikan. Yang lima, pencipta permintaan. Yang keenam, penyedia solusi atau solution vendor. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Indah Fitri Lestari. Ya, selanjutnya tujuan dan strategi tenaga penjualan. Mereka harus dapat menunjukkan kepada calon pelanggan bahwa perusahaan mereka mewakili dapat membantu meningkatkan profitabilitas pelanggan. Wiraniaga harus melaksanakan satu atau lebih tugas khusus berikut. 1. Mencari calon pelanggan atau prospek. 2. Menentukan sasaran. 3. Mengkomunikasikan. 4. Menjual. 5. Melayani. 6. Mengumpulkan informasi. 7. Mengalokasikan. Struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri. Pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke beberapa jenis pelanggan mungkin memerlukan struktur produksi atau pasar. Beberapa perusahaan memerlukan struktur yang lebih kompleks. Ukuran tenaga penjualan. Perwakilan penjualan merupakan salah satu aset perusahaan yang paling produktif dan mahal. Meningkatkan jumlah mereka akan meningkatkan penjualan dan biaya. Metode ini mempunyai 5 tahap. 1. Mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan. 2. Menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan untuk setiap kelas pelanggan. 3. Mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan yang bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja bagi suatu negara dalam kunjungan penjualan per tahun. 4. Menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. 5. Membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan. Kompensasi tenaga penjualan. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan: jumlah tetap, jumlah variabel, tunjangan pengeluaran, dan manfaat. Jumlah tetap gaji dimaksudkan untuk memuaskan kebutuhan akan stabilitas penghasilan. Jumlah variabel yang bisa berupa tunjangan pengeluaran memungkinkan wiraniaga mendapat penggantian pengeluaran yang terjadi saat bepergian dan menghibur pelanggan. Yang kelima, mengelola tenaga penjualan. 1. Merekrut dan memilih wiraniaga. 2. Melatih dan supervisi wiraniaga. 3. Produktif wiraniaga. 4. Motivasi wiraniaga. Selanjutnya akan
dipresentasikan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada mengevaluasi wiraniaga. Yang pertama ada sumber informasi. Sumber informasi terpenting tentang wiraniaga adalah laporan penjualan. Laporan penjualan dibagi antara rencana kegiatan dan catatan hasil kegiatan. Yang kedua ada evaluasi resmi. Evaluasi saat ini membandingkan kinerja saat ini dengan kinerja masa lalu. Kinerja mereka dapat terhubung dengan faktor internal seperti usaha, kemampuan, dan strategi, dan faktor eksternal meliputi tugas dan keberuntungan. Next. Selanjutnya ada nomor 6, prinsip-prinsip penjualan personal. Penjualan personal atau penjualan pribadi merupakan komunikasi lisan yang ditunjukkan untuk mempromosikan produk, layanan, perusahaan, atau ide dengan satu atau beberapa konsumen potensial untuk mencapai kesepakatan. Wiraniaga diajarkan metode SPIN untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pertanyaan seperti yang pertama ada pertanyaan situasi atau situation question, yang kedua ada pertanyaan masalah atau problem question, yang ketiga ada pertanyaan implikasi atau implication question, dan yang terakhir ada pertanyaan kebutuhan imbal balik atau need pay-up question. Next. Selanjutnya ada pemasaran hubungan. Prinsip penjualan personal sebagian besar berorientasi pada transaksi karena tujuan mereka adalah menutup penjualan tertentu. Dalam banyak kasus, perusahaan tidak mencari penjualan segera, tetapi lebih mencari hubungan pelanggan pemasok jangka panjang. Next. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media untuk mempengaruhi respons terukur atau transaksi di setiap lokasi. Dengan saluran utama meliputi penjualan tatap muka atau penjualan langsung, surat langsung, pemasaran katalog, telemarketing, TV interaktif, kios, situs web, dan peralatan mobile. Selanjutnya ada pemasaran interaktif, yaitu memberi pemasaran peluang interaksi dan individualisasi yang jauh lebih besar melalui situs web yang dirancang dengan baik dan juga iklan dan promosi online. Yang ketiga ada pemasaran berita dari mulut ke mulut, yaitu menemukan cara untuk melibatkan pelanggan sehingga mereka memilih untuk berbicara dengan orang lain tentang produk, jasa, dan merek. Dan yang terakhir ada penjualan personal. Komunikasi lisan yang ditujukan untuk mempromosikan produk, layanan, perusahaan, atau ide dengan satu atau beberapa konsumen potensial untuk mencapai kesepakatan. Baik, mungkin cukup sekian hasil presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.